Upacara pengibaran bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 segera dimulai. Masing-masing komandan barisan menyiapkan barisan. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada komandan upacara. Laporan masing-masing komandan barisan kepada komandan upacara bahwa upacara siap dimulai. Yang terhormat, pimpinan Pondok Tafid Yambu'ul Quran Menawan, Kabupaten Kudus, selaku Inspektur Upacara, beliau Dr. Kiai Haji Ahmad Faiz LCMA, memasuki mimbar upacara. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Laksanakan. Siap, laksanakan.
Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Laskar Adipati Yaksa Dewantara memasuki lapangan upacara, bertindak selaku pimpinan Paskibra Dehya Al-Kolbi dengan jajaran pasukan Muhammad Alif Raihan Farisi, Fauzi Latiful Yazid, Muhammad Daifullah Awal Ramadan, Muhammad Fahir Al-Fatah, Muhammad Naim Al-Fatah, Danes Imtiazul Haq, Misfa Akbar Fauziansyah, Muhammad Hazik Haki An-Nadili, Bibit Syamil Prasetyo, Asanta Arjunakma Haikal, Muhammad Zidan Syarif, belok kiri. Dan dan
Sang Pembawa Baki Qaisar Fadil Ashfaqullah. Bertindak selaku di posisi pengerek bendera Aulia Arham Valentino, posisi pembentang bendera Ananta Azlil Rahman, posisi peleton tengah Yuslam Arif Rizki Ramadan.
mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Kepada seluruh syuhada yang telah gugur demi mewujudkan kemerdekaan bangsa kita. Semoga Allah memberikan tempat terbaik di sana. Al-Fatihah. Selesai. Pembacaan Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memastikan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kembali ke tempat. Amanat Inspektur Upacara Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syabab Al-Quran, pagi ini di pondok tercinta kita ini kita bersama-sama memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, negara tempat kita berada, negeri yang kita cintai. Tentu sebuah kemerdekaan haruslah disyukuri dengan harapan apa yang telah menjadi cita-cita para pahlawan kita, para pejuang Republik Indonesia saat mengusir para penjajah
dan mengantarkan Indonesia menjadi negara yang merdeka, bisa kita lanjutkan perjuangannya. Sebuah konsep kemerdekaan yang tentu akan maksimal saat kita mampu memaknainya dengan baik dan benar. Namun ketika kemerdekaan dimaknai dengan makna yang salah, maka yang terjadi bukan perbaikan tetapi kerusakan. Kembali kita membaca salah satu potret perjuangan di dalam sejarah Islam, yaitu tatkala pasukan kaum muslimin bertemu dengan pasukan dari Persia. Persia saat itu adalah salah satu negara adidaya. Pasukannya bagai air bah yang akan menerjang siapa saja yang berani menentangnya. Persenjataan mereka sangat lengkap, tentu sesuai zamannya. Saat itu kaum muslimin, tentaranya berjumlah sekitar 30.000, sedangkan tentara Persia mencapai 120.000. Berarti kekuatan Persia 4 kali lipat dari kekuatan kaum muslimin saat itu. Mereka bertemu di sebuah tempat yang bernama Qadisiyah. Maka pertempuran itu akhirnya dikenal dengan Ma'rakatul Qadisiyah. Panglima perang dari kaum muslimin adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sedangkan dari terkenal bernama Rustum, maupun dengan persenjataan dengan tentara yang bagai air yang siap menerjang lawan. Namun Rustum sebagai panglima perang melihat ada yang berbeda. Biasanya Persia tatkala mau melalap sebuah bangsa dengan jumlah tentara yang luar biasa, maka bangsa tersebut akan ketakutan karena tentara yang berlipat ganda. Namun saat ini Rustum terheran-heran, ada tentara yang datang dari Arab, jumlahnya tidak seberapa, namun aura mereka memunculkan aura yang berbeda, tidak seperti tentara-tentara yang pernah mereka temui dalam medan peperangan sebelumnya. Maka saat itu Rustum pun mengirim surat kepada panglima perang kaum muslimin, Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas, meminta agar sebelum perang terjadi ada sebuah negosiasi. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian menyetujui apa yang diinginkan oleh Panglima Rustum, dan dikirimlah seorang utusan yang dalam sejarah terkenallah nama Rib'i bin Amir. Rib'i bin Amir datang ke pusat tentara Persia dengan pakaian yang tentu sesuai yang dipakai oleh tentara kaum muslimin umumnya. Ketika sampai di mana tentara Persia masuk ke ruangan Rustum,
tersuguhkan pemandangan yang mungkin bagi seorang prajurit yang tidak kuat secara rohani dan jasmani, pasti dia akan ketakutan. Karena di sana disuguhkan kemegahan, di sana disuguhkan keperkasaan dan lengkapnya persenjataan. Namun Rib'i bin Amir dengan kekuatan yang dia punya dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya, maka dia pun tegar, tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Melihat reaksi ini, Rustum pun bertambah heran. Akhirnya Rustum pun bertanya, apa yang kalian inginkan? Kalian dengan jumlah yang tidak seberapa berani menantang kami yang jumlahnya berlipat ganda. Apa yang dijawab? Apa jawaban dari Rib'i bin Amir? Jawabannya adalah, kami datang untuk menawarkan kemerdekaan. Kagetlah Rustum. Hai utusan, kami tidak pernah dijajah. Bagaimana kamu datang untuk menawarkan kemerdekaan? Apa yang kau maksud dengan kemerdekaan? Maka Rib'i bin Amir kemudian memberikan definisi yang konkret dan jelas bahwa kemerdekaan adalah ikhrajul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Sebuah redaksi yang terngiang-ngiang dan langsung menusuk jantung lawan. Ikhrajul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kemerdekaan yang kami tawarkan adalah memerdekakan kalian, memerdekakan manusia, memerdekakan alam raya dari penyembahan makhluk menuju penyembahan Khaliq. Memerdekakan manusia dari menyembah sesamanya atau menyembah pangkatnya, menyembah jabatannya, dari menyembah harta kekayaannya menuju penyembahan sejati, pemberi rizki. Dialah Sang Maha Kuasa, pencipta alam raya. Di sini menunjukkan bahwa keteguhan keyakinan tidak akan membuat kendor semangat siapapun. Ini menunjukkan siapapun akan salah dalam melanjutkan perjalanan kemerdekaan tatkala dia punya definisi yang tidak benar akan kemerdekaan tersebut. Jadi yang paling penting sebelum membangun bangsa, sebelum memerdekakan fisik kita, yang harus kita merdekakan adalah diri kita, kepercayaan kita, akhlak kita, dan rohani kita, termasuk pola pikir kita. Kita harus sadar bahwa kemerdekaan itu kalau dimaknai hanya sekedar foya-foya, apalagi menentang kekuasaan Tuhan, bermaksiat, yang terjadi setelah engkau menamakan kemerdekaan namun kau isi dengan kemaksiatan, maka negaramu tidak akan mengalami kemajuan, tapi negaramu dan bangsamu akan turun sampai titik kehancuran. Itulah sebuah konsep kemerdekaan yang diawali keyakinan bahwa perjalanan hidup adalah sebuah perjalanan istimewa. Ibadatul ibad ila rabbil ibad. Proses untuk beribadah kepada pencipta kita. Kita akan dengan keyakinan ini termonitor oleh Sang Maha Kuasa saat membangun bangsa,
tidak akan berani korupsi. Kenapa? Karena dia yakin tidak hanya bertanggung jawab di depan hakim, tapi dia akan bertanggung jawab di hadapan yang maha adil, yang maha kuasa. Itulah kemudian ada sebuah kitab karya Abul Hasan Al-Mawardi yang terkenal dengan kitab Adabud Dunya wad Din, memunculkan sebuah narasi, al-mulku bid-din yabqa wad-dinu bil mulki yaqwa. Sebuah negara yang ditopang oleh agama maka akan memunculkan kejayaan dalam kesentausaan. Dan agama saat ditopang oleh negara akan memunculkan kekuatan dalam kesejahteraan. Maka pastikan saat kita mengisi kemerdekaan adalah bagian dari imaratul ard, memakmurkan bumi, sehingga yang muncul adalah keadilan, kesentausaan, kemajuan, dan kesejahteraan. Semoga bangsa Indonesia menuju ke sana. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Hari Merdeka. Pelantikan pengurus OSIS MTS MAS Tafid Yambuul Quran Kabupaten Kudus, masa bakti 2026-2027.
Kepada Inspektur Upacara dipersilakan melaksanakan prosesi pelantikan. Laksanakan. Ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilantik, mentakkidkan kesiapan kalian dalam menjalankan tugas. Mohon dijawab dengan tegas. Bersediakah kalian menjadi pengurus OSIS MTS Mas Tahfidz Yambu'ul Quran Kudus? Bersediakah kalian menjadi teladan bagi siswa lain di MTS Mas Tahfidz Yambu'ul Quran Kudus? Bersediakah kalian menjunjung tinggi nama baik diri, keluarga dan pondok kalian? Mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Kami, pengurus OSIS MTS MAS Tahfidz Yambu'ul Quran Kudus Masa Bakti 2026-2027 berjanji akan melaksanakan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, melaksanakan program kerja pengurus OSIS dengan disiplin dan penuh tanggung jawab, taat pada tata tertib pondok dan menjadi pelopor penegakan tata tertib pondok, menjunjung tinggi nama baik MTS MAS Tahfidz Yambu'ul Quran Kudus dengan prestasi, dedikasi dan sopan santun, menjadi teladan bagi murid-murid dalam sikap, perkataan dan perbuatan. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan disaksikan seluruh dewan guru, maka saat ini kalian telah resmi menjadi pengurus OSIS MTS MAS Tahfidz Yambu'ul Quran Kudus Masa Bakti 2026-2027. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kalian semua. Sukses, sukses dan sukses. Amin. Allahumma amin. Selamat menjalankan tugas dan amanah ini semoga benar-benar terlaksana sampai nanti kalian menyelesaikannya dengan penuh kesiapan hati, mental, spiritual dan pengabdian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan Fakta Integritas oleh Ketua OSIS.
Silakan. Ya. Bisa kembali ke tempat. Pembacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدنا يا رسول الله أغثنا سريعا بعزة الله اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم سهل أمورنا وأمور ساتداتنا وأمور والدينا وأبنائنا وزوجتنا وجماعتنا وتلميذتنا وتلامتنا وأمور مهتنا ينبع القرآن منوان وأمور بلادنا إندونيسيا ما دامت السماوات والأرض اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع وزدنا أن نتذكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاها وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام فزيارة قبر بيتك عليه أفضل الصلاة والسلام في اللطف وإسر ولسر ومعونة وآفية العجزام وترزقنا بها بلغ المرام وحسن الختام وعلى آله وصحبه أداب مخالقك ورزقت وأمت
وأحيينا والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara. Hormat. Diam. Diam. Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara. Upacara telah selesai. Pasukan dibubarkan.